Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji, yang terhormat Romo Kiai Haji Hasim Ashari dan Ibu Nyai Fasniyatul Rafi'ah serta Dewan Juri yang terhormat. Semoga Allah selalu memberikan kelimpahan dan barokahnya serta perlindungan kepada mereka. Serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasihnya tidak akan hilang dan tidak terlupakan, seperti cintaku kepada kalian. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah asal mengasihi, yang menciptakan langit tanpa pondasi dari bumi tempat kita berpijak, yang menciptakan angin dan tanah serta air, dan yang menciptakan matahari dan bulan, sehingga siang tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Pak Pucuk, pemimpin umat Islam sedunia, Panji Pagar Kota Mekah Madinah, intan berlian dalam surga, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umat manusia dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan sebuah syair Quran yang berjudul mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman ini budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi budaya kita, dan melalui televisi, internet, gaya berpakaian, DSB, jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Nauzubillah. Loh, gak bahaya Pak? Ya bahaya Pak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi,
sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuatlah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda saat ini tidak lagi berpedoman kepada agama, bahkan mungkin sedikit sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh sebab itu teman-teman, disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas, seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas adalah yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang bukan hanya sekedar pintar tetapi juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Kalau kita lihat pada sisi lainnya dari pengaruh budaya barat, maka hati kita akan semakin miris melihatnya. Mengapa? Karena tidak sedikit generasi muda masa kini yang mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan seperti ganja, sabu, dan sebagainya. Padahal larangan Allah untuk mabuk dan mengkonsumsi minuman keras telah begitu jelas dalam Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan dari perbuatan tersebut, yang hanya ada merusak diri, terutama kesehatan mereka. Bagaimana jika kita mau memimpin umat jika kita sakit-sakitan? Lagi pula kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesehatan merupakan salah satu nikmat yang penting, seperti sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ni'matani maqbul fihima katsirun minan nasi sihat wal faragh. Rawahul Bukhari. Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena tidak berperhatikan, yaitu kesehatan, waktu luang. Selain itu, sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlak baik sesuai dengan tuntutan agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rawahul Tirmidzi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang terbaik akhlaknya. Artinya, akhlak yang buruk pada seseorang menunjukkan bahwa semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini banyak sekali generasi muda yang belum baik akhlaknya. Jika dipanggil orang tuanya ataupun gurunya, tidak segera menjawab, melainkan asik saja sibuk dengan gadgetnya. Dinasihati sedikit oleh ustadz atau ustazahnya, langsung cemberut, baper lagi. Misalnya, ketika antum menaiki kereta, dapat duduk sementara datang seorang ibu yang sudah agak tua tidak mendapat tempat duduk, langsung antum pura-pura tidur supaya tidak disuruh berdiri. Ayo, siapa yang pernah begitu? Hadirat yang dirahmati Allah. Potret bermacam generasi muda yang tadi digambarkan tentu bukanlah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Lalu seperti apa sosok generasi muda yang diharapkan? Ialah generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia seperti saya. Maka untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, terdapat beberapa hal yang dapat kita usahakan. Yang pertama ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang kedua adalah menjaga kesehatan, makan dan minumlah, dan jangan lupa mencari keberkahan dari suapan itu. Yang ketiga, perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, memperbanyak kegiatan positif, jangan hanya memain gadget kita untuk sesuatu yang belaka. Dan yang terakhir, tentunya kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, Mudah-mudahan kita semua dipilih Allah menjadi generasi muda, harapan bangsa yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang, sebagaimana ahli hikmah menggambarkan dalam syairnya. Inna fi yadi syubari amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha. Yang artinya
Wahai para remaja, sungguh pada tanganmu lah urusan rakyat dan pada setiap tanganmu kehidupan mereka. Demikianlah syair Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari kami sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Bidadari terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami doana, Maulana ya Maulana, ya sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.